Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di podcast Dialog Puan. Sebuah platform yang hadir untuk memberikan ruang bagi suara-suara yang sering terabaikan. Saya Lintang dan saya Ave. Pada podcast kali ini kita akan membahas isu yang sangat penting dan krusial, yaitu Voice on Hold, the Silence of Sexual Violence Survivor. Di dunia yang seringkali penuh dengan stigma dan kesunyian, banyak korban yang merasa terabaikan dan suaranya tidak didengar. Melalui podcast ini, kami berusaha untuk membuka ruang untuk memahami lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi oleh para penyintas kasus kekerasan seksual, serta bagaimana kita bisa memberikan ruang yang lebih mendukung kepada kasus korban kekerasan seksual. Hari ini kami sangat beruntung karena dapat berbincang langsung dengan Saudari Hemalia Kusumadewi selaku Presiden Amnesty International Chapter Universitas Brawijaya, yang tentunya pasti memiliki segudang pengalaman di bidang pergerakan ya Kak. Pergerakan ini juga sangat relevan dengan tema yang akan kita angkat pada hari ini, yaitu The Silence of Sexual Violence Survivor. Pada podcast Dialog Puan kali ini, kami ingin lebih tahu mengenai bagaimana Saudari Hemalia Kusumadewi melihat pandangan Kak Hema ini untuk menghadapi kasus-kasus terkait kekerasan seksual dan pelanggaran HAM terhadap perempuan. Lebih lanjut, kami juga ingin memahami peran apa yang dapat diberikan oleh Kak Hemalia Kusumadewi terkait menangani atau mengadvokasi kasus-kasus terkait kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan. Kami juga berharap melalui diskusi kita pada hari ini Kak, kita semua bisa lebih sadar dan tentunya lebih peka terhadap pentingnya mendengarkan suara-suara yang selama ini masih terpendam. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Hemalia Kusumadewi dan selamat datang tentunya di podcast Dialog Puan. Baik, apa kabar hari ini Kak? Baik, alhamdulillah. Kabar kalian sendiri gimana? Kabar kita baik. Baik, mungkin Kak Hemalia ini kerap disapa sebagai Kak Hema atau sebagai apa nih? Kak Hema aja. Baik, Kak Hema. Baik, kali ini teman-teman kita akan mengajak Kak Hema untuk membahas beberapa hal dasar yang sangat penting tentunya terkait dengan hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perempuan nih Kak. Kami ingin bertanya kepada Kak Hema mengenai pendapat Kak Hema sendiri tentang apa yang dimaksud dan apa yang didefinisikan dengan istilah HAM itu sendiri menurut Kak Hema secara pribadi. Oke, kalau menurut saya secara pribadi, HAM itu sendiri memang hal-hal yang kemudian kita itu yang bisa kita lakukan atau bisa kita ekspresikan, bisa kita dapatkan tanpa secara unconditional. Jadi tanpa ada suatu aturan atau ikatan apapun memang. Cuman memang saya rasa kalau definisi ini cukup bisa dikontestasikan, soalnya ada beberapa kebebasan dan juga hak yang kemudian itu bisa dibatasi karena ya memang kadang dibutuhkan. Tapi kalau kita mendasari definisi fundamental dan definisi asal dari hak asasi, basic human rights, saya rasa hak-hak itu kita akan membicarakan hak-hak yang memang sangat fundamental, yang sangat unconditional, misalnya seperti hak untuk mendapatkan rasa aman, hak untuk hidup, hak untuk makan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Seperti itu. Baik, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Hema mengenai definisi HAM ya teman-teman. Sekarang mungkin kami ingin memahami lebih jauh nih Kak mengenai kita memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan atau bisa disebut dengan 16 HKTP. Nah, menurut Kak Hema sendiri secara pribadi, apa itu 16 HKTP dan apa saja mungkin poin-poin utama yang termasuk ke dalam HKTP tersebut? Oke, jadi kalau 16 HAKTP itu adalah 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Maksudnya adalah selama 16 hari mulai dari tanggal 25 November sampai 10 Desember. 10 Desember itu juga kemudian adalah hari HAM internasional. Itu kita menggerakkan dan melakukan hal-hal yang kemudian ditujukan untuk memberdayakan dan juga melindungi hak-hak perempuan, kemudian memperjuangkan isu-isu yang kemudian masih membatasi hak asasi manusia, yang kemudian terkait dengan hak asasi manusia perempuan dan sebagainya. Kenapa kemudian 16 hari? 16 hari ini maksudnya adalah karena
dalam waktu 16 hari itu adalah waktu yang sangat panjang untuk kemudian kita bisa melakukan banyak sekali hal untuk kemudian memberdayakan hak asasi manusia, terutama HAM untuk perempuan. Kalau pemilihan tanggalnya sendiri, tanggal 25 November itu menjadi awal karena kemudian itu adalah salah satu peringatan untuk, kalau saya tidak salah, memperingati dan menghormati adanya kayak kekerasan pembunuhan terhadap Mirabel. Sebenarnya kalau saya tidak salah yang kemudian itu jadi kayak simbol kekerasan terhadap perempuan, kemudian di stretch sampai tanggal 10 Desember karena kemudian di antara tanggal 25 sampai tanggal 10 Desember itu ada banyak sekali juga hari-hari yang bersinggungan dengan hari-hari HAM. Misalnya hari AIDS sedunia, hari bebas perbudakan, hari untuk pejuang hak asasi manusia untuk perempuan dan sebagainya. Sehingga dirasa pas ketika kemudian berhentinya itu di tanggal 10 Desember. Sehingga poin utama dari 16 HAKTP itu sebenarnya tadi, selain kemudian memberdayakan perempuan secara kapasitas, kapabilitas dan sebagainya, kemudian melawan kekerasan dan juga isu-isu yang kemudian masih mengancam kita, karena kita di sini juga perempuan di sini. Selain itu juga adalah sebagai simbolis bahwa perempuan itu bisa melawan balik dan kita itu berhak dan kita itu bisa membebaskan diri dari kekerasan yang kemudian membelenggu kita selama bertahun-tahun secara sistematis seperti itu. Cuman memang kemudian kalau kita berbicara mengenai apakah kemudian 16 HAKTP ini sendiri memang eksklusif sekali untuk perempuan saja, apakah kemudian laki-laki nggak boleh ikut misalnya, itu sama sekali nggak benar juga, karena kemudian kita juga membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk laki-laki terutama tentunya, yang kemudian juga bisa memberikan lebih banyak berkontribusi dalam memberikan ruang aman dan juga menghargai dan menghormati harga diri kita yang kita punya sebagai perempuan. Dan tentunya laki-laki juga misalnya bisa menselebrasi 16 HAKTP sebagai kemudian wujud bahwa mereka itu punya komitmen untuk mewujudkan dunia itu yang lebih inklusif. Benar sekali ya teman-teman, peringatan 16 HAKTP ini selalu diperingati di setiap belahan dunia, khususnya di negara kita tercinta di Indonesia. Dan tidak hanya diperingati oleh perempuan saja, tetapi kaum pria juga boleh untuk sebagai salah satu aksi nyata untuk selebrasi dalam memperjuangkan hak-hak kita, khususnya hak-hak pada kasus kekerasan seksual. Berbicara mengenai penerapan HAM di Indonesia, bagaimana sebenarnya HAM ditegakkan, khususnya dalam hal perlindungan terhadap perempuan. Menurut Kak Hemal sendiri, apakah masih ada tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan HAM itu sendiri? Terakhir, kami juga ingin mendengar pandangan Kak Hemal mengenai efektivitas HAM dalam melindungi hak-hak perempuan. Apakah HAM memberikan perlindungan yang nyata terhadap perempuan, atau justru hanya sekedar formalita belaka tanpa pelaksanaan yang memadai di lapangan? Oke, tantangan dan efektivitas berarti ya. Saya rasa kalau misalnya tantangan itu kita bisa identifikasi, tentu saja masih ada, dan kita bisa identifikasi dari secara 3 lanskap HAM secara umum, kemudian kalau kita menyangkut perempuan secara spesifik karena ini 16 HAKTP, dan yang terakhir adalah secara spesifik banget kekerasan seksual. Nah, kita juga bahas kekerasan seksual ya. Kalau yang pertama secara umum dari hak asasi manusia, saya rasa tantangannya adalah ada 2 sih. Yang pertama, bagaimana kemudian masyarakat itu memaknai apa sebenarnya HAM itu yang harus dilindungi dan yang harus dijunjung tinggi di kalangan masyarakat. Karena misalnya masyarakat sendiri punya definisi yang beda-beda mengenai apa sih sebenarnya HAM yang kemudian patut kita lindungi dan kemudian patut kita suarakan dan sebagainya. Misalnya seperti hak untuk bersuara, hak untuk kemudian turun ke jalan, atau misalnya aksi-aksi seperti aksi kamisan dan sebagainya. Itu kan ada beberapa masyarakat yang kemudian melihat itu sebagai sebuah gangguan dan justru bukan sesuatu yang kemudian tidak berguna dan sebagainya. Padahal itu juga salah satu bentuk ekspresi HAM yang konsisten dari akar rumput dan yang sebenarnya harus dijunjung dan juga dilakukan.
didukung sebisa mungkin oleh masyarakat. Dan yang kedua adalah saya rasa secara sistematik, secara pemerintah sendiri, sayangnya memang pemerintah Indonesia kalau misalnya dalam diskusi soal HAM itu masih banyak kemudian yang ditutup-tutupin istilahnya. Karena seperti yang kita tahu sendiri, kayak seperti misalnya periode kepemimpinan sebelumnya di Presiden Joko Widodo, itu di dalam agenda kepresidenannya yaitu Nawacita, itu kan sebenarnya dia beliau itu katanya ingin menginisiasi untuk menyelesaikan kasus HAM berat yang terjadi di masa lampau. Tapi kemudian hasilnya adalah yang penyelesaiannya itu adalah penyelesaian non jurisdiksi, jadi non legal, non hukum, yang itu kemudian tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh kebanyakan masyarakat yang kemudian menuntut penyelesaian HAM itu sendiri. Ditambah kemudian kemarin sempat ada pernyataan dari Menteri Menko Hukum dan HAM sendiri mengenai bagaimana beberapa kejadian masa lampau HAM itu sendiri tidak termasuk HAM berat karena bukan genosida dan sebagainya. Walaupun sebenarnya ada beberapa ahli dan juga akademisi yang bilang yang mentipologikan beberapa kasus masa lampau Indonesia itu sebagai pembunuhan massal dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau itu secara lanskap HAM, tantangannya itu memang di masyarakat dan juga di pemerintah. Kemudian kalau secara perempuan sendiri, hak perempuan sendiri, tantangannya itu mungkin yang paling besar adalah miskonsepsi. Bagaimana kemudian kesetaraan gender itu dipahami oleh masyarakat, nggak cuma laki-laki aja, tapi juga bagaimana perempuan memahami kesetaraan gender. Karena memang kalau saya akan highlight untuk perempuannya saja ya, karena saya rasa emang sekarang itu masih banyak sekali di kalangan kita itu kemudian yang menginternalisasi patriarki. Jadi misalnya adalah misalnya kayak mewajarkan catcalling, walaupun itu kesannya kemudian tidak melukai secara banyak, tapi itu kan tetap melecehkan dan juga merendahkan harga diri wanita, karena kemudian itu sebagai salah satu bentuk objektifikasi kan. Dan itu sayangnya adalah memang masih ada di kalangan di antara kita perempuan yang kemudian tidak menganggap catcalling sebagai suatu isu yang perlu diselesaikan karena adanya internalisasi tadi. Dan yang terakhir adalah secara kekerasan seksual. Saya rasa kalau tantangan kekerasan seksual sendiri memang akarnya adalah di dua hal, yaitu yang pertama memang ada sering asimetri kekuasaan, karena sering banget sayangnya itu pelakunya itu dari yang punya jabatan lebih tinggi. Dan yang kedua adalah kadang kita masih ada menormalisasikan victim blaming, sehingga itu kemudian membuat kekerasan seksual itu menjadi terhambat dalam bagaimana kita itu bisa melindungi penyintas, korban itu penyintas dan sebagainya. Itu kalau secara tantangan. Kalau misalnya efektivitas sendiri, saya rasa saya bisa bilang bahwa kita itu belum efektif secara menyelesaikan dan juga memajukan menuntaskan dan juga memproses kasus HAM, baik itu kasus HAM di lingkup kecil maupun lingkup besar. Jadi ya tidak hanya kemudian kasus-kasus HAM di masa lampau yang 12 itu, bahkan ada misalnya kasus yang sudah menahun seperti pembunuhan mahasiswa, penculikan aktivis. Alasan-alasan kenapa kemudian misalnya ada kemudian misalnya peringatan tragedi Kanjuruhan dan juga aksi Kamisan itu selalu dilakukan setiap tahun, itu kan karena memang sebagai sebuah peringatan bahwa sistem yang ada itu belum efektif dan kita masih berhak untuk menuntut efektivitas menyelesaikan. Baik, terima kasih kepada Kak Herma telah memberikan wawasan bagi kita semua mengenai tantangan terhadap HAM, khususnya terhadap perempuan, serta nyatanya HAM ini masih belum efektif. Iya, tadi kita sudah mendengarkan tentang pandangan dari Kak Herma mengenai efektivitas kami dalam melindungi hak-hak kita sebagai perempuan. Selanjutnya Kak, kami ingin mengangkat mungkin beberapa kasus nyata yang ada di Indonesia yang menjadi sorotan pelanggaran hak asasi manusia. Saya ambil satu kasus, yaitu kasus
seorang buruh perempuan yang kita ketahui bersama adalah Marsina, di mana ini merupakan salah satu kasus Marsina, seorang buruh perempuan yang mengalami kekerasan hingga meninggal dunia akibat memperjuangkan hak-haknya. Selain daripada itu, ada pula stigma-stigma seperti pandangan negatif terhadap perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi, perempuan karir, dan juga terhadap perempuan yang melahirkan secara sesar itu masih dianggap belum sepenuhnya dapat menjadi seorang ibu. Nah, dari paradigma-paradigma seperti ini sudah sangat jelas memarginalkan posisi kita sebagai perempuan di berbagai aspek kehidupan. Nah, dari isu-isu yang telah saya sampaikan tadi, Kak, kami izin bertanya kepada Kak Helma mengenai pandangan Kakak dengan keterkaitan antara pelanggaran HAM dan fenomena silencing atau diamnya para korban, terutama korban kekerasan seksual dan pelanggaran HAM lainnya. Mungkin boleh Kak Helma berbagi pandangan dengan kami tentang bagaimana fenomena silencing ini atau diamnya para korban dapat terjadi dan mengapa korban kekerasan cenderung untuk memilih diam pada saat situasi seperti ini. Oke, pelanggaran HAM dan juga silencing. Pertama mungkin mengenai silencing dulu. Sebenarnya menurut saya silencing itu bisa terjadi secara besar itu bisa terjadi karena dua faktor. Yang pertama karena memang ada pihak yang memiliki kapasitas kekuatan yang besar untuk melakukan silencing. Ya ini yang sering kemudian dibahas dalam isu kekerasan seksual, di mana ada asimetri kekuasaan, ada juga relasi kuasa antar gender yang kemudian membuat pihak penyintas, pihak yang kemudian lebih rentan itu cenderung didiamkan secara paksa karena kemudian pelaku itu memiliki kapasitas dan juga memiliki kepentingan untuk mendiamkan. Namun di sisi lain, silencing itu bisa saja adalah memang kondisi subjektifnya penyintas atau korban ketika kemudian mereka memang memiliki concern keprihatinan lain, atau misalnya memang masih ada banyak keraguan, ketakutan dan sebagainya karena memang bisa dibilang Indonesia itu belum sepenuhnya ramah terhadap korban-korban kekerasan seksual ataupun korban penyintas dari kasus-kasus terkait kekerasan gender lainnya seperti itu. Bila kita kaitkan dengan pelanggaran HAM, sebenarnya kenyataan bahwa terdapat kasus kekerasan itu kan sudah melanggar HAM gitu ya. HAM yang sangat dasar, karena kemudian HAM yang sangat dasar, yang hak asasi yang kemudian yang dilanggar adalah hak dari manusia, hak dari perempuan untuk kemudian memiliki rasa aman, kemudian hak untuk kemudian bisa berbahagia tanpa kemudian ada hambatan, dan juga hak untuk kemudian mendapatkan ketenangan seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita membicarakan benang merah antara pelanggaran HAM dan juga fenomena silencing, memang itu kemudian kita bisa menculupkannya itu terhadap bagaimana kekerasan dan silencing itu sendiri memang merupakan bentuk dari pelanggaran HAM, karena kemudian hak berekspresi itu juga dilanggar oleh, kalau misalnya memang kemudian silencing itu dipaksa, maka kemudian itu merupakan suatu pelanggaran HAM. Dan juga bagaimana pelanggaran HAM itu sendiri bisa kemudian menyebabkan kita secara tidak sadar kita itu kemudian merasa kita itu harus men-silence diri kita sendiri, karena kita tahu bahwa di sekitar kita itu ada victim bullying, ada normalisasi victim bullying, makanya untuk melindungi diri kita maka kita harus terpaksa kita diam aja untuk kemudian kita nggak menjadi istilahnya ada kekerasan berlanjut namanya. Kalau misalnya dalam kasus kekerasan seksual, misalnya penyintas itu kemudian terdapat kekerasan lagi, misalnya dituduh, distigmatisasi dan sebagainya, itu namanya kekerasan berlanjut. Cuman dalam suatu pandangan yang berbeda, sebenarnya misalnya kita membicarakan silencing secara subjektif, misalnya kita secara voluntary, secara voluntary itu memang memilih untuk diam, itu bisa aja sebenarnya sebagai suatu ekspresi HAM kita juga, bahwa memang kita itu memilih diam, mau itu kondisi eksternal itu memaksa kita atau enggak gitu loh. Jadi memang walaupun tadi kita itu bisa melihat benang merah yang jelas antara silencing dan pelanggaran HAM, ada
ada juga situasi di mana kemudian ketika kita itu memilih diam, itu juga sebuah ekspresi hak asasi manusia kita. Jadi memang kita harus melihat juga kondisi. Kalau sangat berbasis situasi dan kondisi. Kalau misalnya kita mau menganalisis dan memahami fenomena sains. Wah, menarik sekali ya materi yang diberikan oleh Kak Herma mengenai pelanggaran HAM dan fenomena silencing. Selanjutnya, apa saja yang Kak Herma lihat sebagai penyebab utama mengapa fenomena ini masih terjadi hingga sekarang? Mengapa korban ini masih memilih untuk diam? Apakah korban ini tidak memiliki ruang yang cukup aman untuk berbicara? Selanjutnya, kami juga ingin memahami bagaimana sih media ini mempengaruhi narasi mengenai kasus-kasus terkait kekerasan seksual dan pelanggaran HAM khususnya terhadap perempuan. Apakah media ini mendukung korban kekerasan HAM dan pelecehan seksual, atau media ini memberikan narasi-narasi yang bersikap negatif yang justru memojokkan korban-korban kasus pelecehan seksual dan pelanggaran HAM terhadap perempuan? Dan bagaimana sih dampak dari narasi yang dibentuk oleh media ini untuk mempengaruhi persepsi masyarakat melihat korban kekerasan seksual dan pelanggaran HAM terhadap perempuan? Media ini tuh media sosial atau kayak berita atau gimana? Bisa dalam bentuk media sosial maupun berita. Oke, jadi yang pertama adalah kenapa kemudian fenomena silencing itu masih terjadi, kemudian media itu gimana narasikannya, dan yang ketiga adalah dampak dari narasi yang ada gitu kan. Oke, mulai dari yang pertama. Kalau yang dari pertama sebenarnya udah sempat saya singgung tadi juga sebelumnya, ngomongin tentang masih ada normalisasi victim blaming di antara laki-laki maupun perempuan, karena ada internalisasi dalam perempuan juga yang kemudian kita juga masih didominasi dengan masyarakat yang cenderung bisa dibilang cukup konservatif kalau di Indonesia, karena kemudian masyarakat yang progresif dan open minded istilahnya. Open minded ini maksudnya adalah kemudian mau menerima segala pandangan, segala perspektif dan menerima kenyataan. Itu memang cenderung kita temukan di kota-kota urban aja kebanyakan, dan kota urban di Indonesia ya memang nggak lebih banyak kalau misalnya dibandingkan dengan kota-kota kecil atau daerah kecil itu. Yang kedua adalah kemudian kalau kita membicarakan kenapa kemudian korban itu penyintas itu kemudian masih silence, tidak mau bicara, karena memang kita membicarakan tentang ruang aman tadi. Memang tidak banyak ruang aman yang seringkali kita itu bisa benar-benar bergantung dan kita bisa benar-benar merasa bahwa kita aman. Karena seringkali kalau misalnya kita speak up itu kan biasanya seringkali di media sosial. Dan media sosial itu adalah media yang sangat bebas, kayak kita nggak bisa memfilter komentar apapun yang terjadi. Makanya kemudian orang-orang itu karena kemudian bisa anonim, bisa kemudian berkata apapun seenaknya, nggak akan ragu-ragu untuk memberikan hate comment, kemudian justru malah menstigmatisasi, kemudian malah menjelek-jelekan penyintas dan sebagainya, menuduh yang tidak dan sebagainya. Sehingga memang walaupun ada beberapa instances di mana kemudian beberapa penyintas kekerasan seksual itu speak up mengenai kasus mereka di media sosial agar viral, agar kemudian institusi terkait itu menyelesaikan kasusnya. Tapi ya dampak keberlanjutannya itu tetap ada, dampak negatifnya secara mendapatkan sentimen negatif. Kemudian itu, dan sentimen negatif itu sendiri kan kita nggak tahu bagaimana penyintas itu bisa menghandle sentimen negatif itu. Ada mungkin yang bisa menahan, misalnya nggak merekomen sama sekali, tapi ada juga yang memang sangat sensitif. Apalagi ya sebagai penyintas, sebagai korban itu kan karakterisasinya ya juga mereka masih rapuh, masih kentang, sehingga emang karena korban atau penyintas itu memiliki sensitivitas yang juga lebih tinggi daripada kita yang kemudian tidak terkena kasus itu. Ruang bicara sekecil apapun, sepublik apapun, sepersonal apapun, kalau mereka itu bisa lebih sensitif merasakan ketidaknyamanan dan ketidakamanan, sehingga kemudian memang mereka menjadi lebih reluctant, lebih tidak
tidak terdorong untuk kemudian speak up, karena diamnya mereka itu bisa aja mereka anggap sebagai emang rasa aman, dan juga memang mereka tidak mau terlukai lebih jauh lagi. Walaupun memang kembali lagi juga bahwa kadang rasa aman itu juga diam itu kadang juga merupakan bentuk ekspresi HAM, sehingga misalnya kita karena saya juga pernah mendampingi beberapa penyelesaian kasus kekerasan seksual, dan kita itu selalu salah satu kode etik pendamping adalah bahwa ketika penyintas atau korban memilih untuk diam, maka kita harus menghormati hal itu, karena itu memang hak mereka, dan kita itu punya kewajiban untuk memprioritaskan apa yang mereka ingin lakukan. Jadi kalau mereka mau speak up, kita dampingi, tapi juga kita beritahu apa saja bahagia speak up. Tapi kalau misalnya mereka mau diam, ya kita juga menghargai bagaimana mereka ingin diam. Kemudian yang kedua, mengenai media ya. Sebenarnya kalau media di zaman sekarang itu saya rasa cukup campur aduk. Bahwa ada banyak sekali perspektif, perdebatan dan diskusi, terutama kalau misalnya kita lihat media sosial kayak Twitter yang isinya debat, mau itu debat kusir ataupun debat yang memang ada isinya, memang di Twitter itu kan biasanya macam-macam ya gitu. Dan memang kenyataannya adalah itu merefleksikan bagaimana masyarakat itu melihat kasus-kasus kekerasan seksual ataupun kasus terhadap perempuan. Ada yang melihat bahwa kemudian misalnya kita itu secara perempuan sama laki-laki sekarang itu kesetaraan gender sudah tercapai. Ada yang melihat belum sama sekali. Ada yang berargumen bahwa lo jangan salahin semua laki-laki, kan nggak semua laki-laki itu pelaku. Ada yang bisa, tapi ada juga yang bilang bahwa tapi kan secara data mayoritas pelakunya laki-laki, misalnya seperti itu. Yang perdebatan yang kemudian kadang nggak terhenti sama sekali di media, sehingga kemudian narasi di media sosial maupun di pemberitaan itu banyak banget. Tapi memang kalau di pemberitaan banyak yang kebanyakan kita lihat tuh memang highlight di mana misalnya kalau ada kasus terjadi kan, dan itu kasus yang kemudian memang blow up banget karena kasusnya memang besar banget. Misalnya kemarin itu kan salah satu kasus yang lagi gede banget itu kan adalah almarhumah siapa saya lupa namanya, mohon maaf, yang kemudian diserang saat dia itu lagi jualan gorengan. Yang mati mungkin kan? Ya, dan yang sekarang kuburannya malah dijadiin yang kuburannya malah dijadiin tempat wisata dan sebagainya. Nah itu kan kemudian juga memang bagaimana kemudian media itu memframing atau membingkai berita seperti itu untuk kemudian bagaimana masyarakat itu menerimanya, itu kan juga kemudian walaupun berita itu membingkai sedemikian rupa, bagaimana masyarakat itu menerima itu juga gak bisa kita ukur satu-satu juga, karena orang-orang bakal melihat itu beda-beda seperti itu. Ada yang kemudian ya udah cuma ngeliat berita itu sekali dan kemudian nggak peduli sama sekali. Ada yang kemudian melihat bahwa ini makanya ini adalah momentum bahwa 16 AKTP itu masih relevan banget. Sehingga dengan mixnya narasi di media-media ini, dampaknya kemudian apa sih? Dampak dari mix narasi ini adalah memang kemudian positifnya adalah bahwa ada banyak sekali diskusi yang kemudian going on. Diskusi di media sosial sih memang utama, atau ya udah diskusi kayak misalnya dari kita ini, atau diskusi secara di lingkup organisasi bersama teman-teman kita. Seenggaknya kalau ada diskusi ini, kalau ada poin-poin yang bertentangan, setidaknya tuh ada komunikasi, dan komunikasi itu memang kemudian adalah prasyarat dari awareness atau kesadaran gitu. Bahwa seenggaknya kita tahu ada sesuatu yang terjadi. Kalau misalnya nanti kita mau mendukung atau kita mau follow up dengan kasusnya, ya it's up to them. Terserah mereka kemudian mau bagaimana mereka menggunakan informasinya. Tapi seenggaknya ketika informasi itu terus berjalan, seenggaknya berarti orang-orang itu ada kecenderungan bahwa kita itu bisa memiliki kesadaran dan juga bisa meningkatkan rasa empati yang lebih tinggi ke masyarakat. Jadi saya rasa walaupun kemudian narasinya itu nggak sepenuhnya bagus dan tapi dampaknya itu adalah bahwa kemudian terjadi perdebatan, terjadi komunikasi dan terjadi dialog, itu sendiri sudah bagus. Walaupun kemudian di dalam dialognya mungkin ada
hal-hal yang negatif, ada hal-hal yang kemudian tidak sepatutnya diberikan, tidak sepatutnya diomongin, dan itu mungkin bisa difilter dan bisa diperbaiki ke depannya. Tapi seenggaknya saya pengen highlight aja bahwa setidaknya kita ada dialog, dan itu adalah progres. Terima kasih kepada Kak Hema telah memberikan kita semua pandangan terkait narasi media yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Baik, mungkin selanjutnya nih Kak, kami ingin mengajak Kak Hema untuk membahas mengenai peran hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dalam menjamin hak asasi manusia, khususnya hak-hak terhadap perempuan. Menurut pandangan Kak Hema sendiri nih Kak, apakah seperangkat hukum yang ada di Indonesia saat ini sudah cukup untuk memenuhi dan melindungi hak asasi perempuan? Kalau ngomongin cukup atau enggaknya, tentu tidak cukup. Karena kemudian kita ada beberapa rancangan undang-undang, misalnya seperti rancangan undang-undang pekerja rumah tangga dan sebagainya, itu yang kemudian berhenti di parlemen dan enggak diperbincangkan kesini, diperbincangkan dan tidak cepat disahkan. Walaupun kemudian ada beberapa demografi dari perempuan yang sangat membutuhkan RUU tersebut. Cuma kalau kita melihat sisi positifnya, akhir-akhir ini Indonesia itu sebenarnya banyak hukum yang cukup progresif terhadap perempuan. Misalnya adalah ya UU TPKS yang disahkan tahun 2022. Kemudian Permendikbud sendiri di Permendikbud Nadiem Makarim yang mau kayak apakah kemudian Kemendikbud itu bagus atau enggak kinerjanya, tapi tidak bisa menampik kenyataan bahwa progresivitas mengenai bagaimana pendidikan itu merespon kekerasan seksual itu jauh, itu progresnya sangat masif di kemudian di tahun-tahun kebelakangan ini dengan adanya pembentukan setiap institusi dan universitas harus punya satuan tugas kekerasan seksual, kemudian harus ada pelatihan, setiap tahunnya ada rapat koordinasi nasional khusus mengenai kekerasan seksual sendiri, yang kemudian itu juga menghasilkan kebijakan, ada output kebijakannya yang kemudian juga mengevaluasi kebijakan setiap tahun. Dan akhir-akhir ini sendiri baru saja ada Permendikbud baru mengenai ada sedikit perubahan mengenai Satgas PPKS itu namanya ada nama baru, saya agak lupa namanya jadi apa. Hanya saja memang kemudian ada beberapa pembenahan yang dilakukan yang kemudian itu menurut saya adalah progres yang perlu kita apresiasi gitu. Jadi memang kalau misalnya kita bilang cukup atau enggak, belum cukup, tapi apakah ada progres dan apakah positif, saya bisa bilang ada progres dan itu cukup positif. Jadi seperangkat hukum yang ada di Indonesia saat ini masih progres dan tentunya pasti ada kontribusi yang positif juga dari pemerintah. Selain peran hukum, tentunya pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memastikan pemenuhan hal ini. Apa saja langkah-langkah yang sudah atau seharusnya dilakukan pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan di Indonesia? Menurut Kak Hema sendiri, apa upaya pemerintah selama ini sudah efektif atau masih terdapat tantangan yang perlu diatasi? Kalau udah efektif atau belum dan apakah ada tantangan yang perlu diatasi, saya rasa belum sepenuhnya efektif dan masih ada banyak sekali tantangan yang perlu diatasi. Tapi untuk kemudian misalnya menempatkan dan lebih banyak menerima politikus wanita, hal sesimpel itu kan sebenarnya kemudian belum bisa dicapai oleh pemerintah Indonesia, walaupun kemudian sudah ada ketentuan persentase minimum pencalonan setiap partai itu kemudian harus ada 30% calon perempuan, tapi katanya yang tembus ke Senayan itu sangat sedikit perempuannya. Bahkan di DPR Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak sendiri sekarang pemimpinnya itu politikus pria semua, yang itu kan sama sekali tidak mencerminkan representasi perempuan dalam kebijakan yang seharusnya menyangkut urusan perempuan gitu loh. Berarti kan tidak ada representasi seseorang yang benar-benar mengetahui struggle dari perempuan, yang kemudian saya rasa politikus laki-laki pun, politikus pria pun tidak akan sepenuhnya paham mengenai struggle tersebut untuk kemudian bisa benar-benar berempati agar bisa lebih memperlancar
legalisasi kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan. Jadi itu mungkin tantangan secara struktural, tantangan kalau di atas itu. Kalau tantangannya di bawah sendiri, bagaimana pemerintah itu mengimplementasikan hukum dan sebagainya ya. Saya rasa salah satu hal yang paling terbesar, concern terbesar kita sebagai aktivis itu selalu di penegak hukum. Penegak hukum ini polisi dan sebagainya. Karena seringkali memang ada penyalahgunaan kekuasaan yang justru sering terjadi oleh penegak hukum dan aparat. Misalnya adalah beberapa kasus kekerasan seksual, misalnya seperti kekerasan seksual, catcalling dan sebagainya. Itu kan secara di UU TPKS itu merupakan kekerasan yang bisa dikriminalisasi. Tapi polisi itu cenderungnya kemudian menolak hal itu sebagai kasus kekerasan seksual karena ya udah sih nggak ada, emang apa ruginya buat kamu? Soalnya mereka juga punya kasus lain yang menurut mereka lebih penting dan sebagainya. Yang itu sendiri kan sebenarnya sebagai suatu kesalahan dalam penegakan hukum secara formilnya gitu ya. Dan yang kedua adalah seringkali juga dalam proses penyelesaian kasus penyintas atau korban itu seringkali juga mendapatkan trauma keberlanjutan dan karena penegak hukum misalnya dipaksa untuk menceritakan kronologi atau misalnya harus ditanya hal-hal yang kemudian mereka itu tidak nyaman dan sebagainya. Dan juga bagaimana kemudian sayangnya juga ada beberapa kasus di mana penegak hukum justru malah mereka yang menjadi pelaku berlanjut seperti itu. Sehingga saya rasa kalau bolong terbesar di Indonesia mengenai implementasi hukum, bagaimana pemerintah itu memastikan apakah hukum itu terimplementasi, itu adalah dalam bagaimana penegak hukum itu memperlakukan hukum itu sendiri. Dan apakah kemudian walaupun hukumnya ada, tapi mindsetnya kemudian masih sering sekali misalnya mengesampingkan atau menyepelekan karena dipandang misalnya kerugiannya nggak besar atau sebagainya seperti itu. Sehingga saya rasa memang kalau kita membicarakan pemerintah Indonesia, seringkali itu permasalahannya bukan di apakah hukumnya ada atau enggak, tapi bagaimana kemudian di level tengah dan level bawahnya itu apakah orang-orang itu bisa benar-benar paham dan mengimplementasikan esensi dari kenapa ada hukum, kenapa hukumnya itu ada. Jadi yang bisa saya rasa yang sebenarnya harus ditingkatkan adalah memang kapasitas penegak hukum dalam berempati dan juga aware terhadap nilai-nilai yang inklusif, yang kemudian dan yang sensitif, di mana mereka harus lebih sensitif. Karena menurut saya udah mereka kan digaji ya oleh negara dan digaji untuk untuk menyelesaikan kasus, tapi kalau misalnya mereka kemudian hanya menyepelekan suatu kasus hanya karena kemudian terasa tidak kan itu kan sebenarnya nggak sesuai sama tugas mereka juga. Cuma memang makanya kemudian ada banyak sekali bahkan kayak Amnesty Indonesia sendiri. Amnesty Indonesia itu salah satu agendanya misalnya adalah meng-highlight kekerasan aparat dan juga perlu adanya reformasi birokrasi, reformasi polisi, reformasi aparat dan sebagainya. Karena ya memang masalahnya banyak di sana. Sehingga memang agak susah sebetulnya kalau pemerintah itu kalau misalnya mau membenahi semua birokrasi aparat penegak hukum, tapi saya rasa hal yang PR paling besar pemerintah di mereformasi penegak hukum sendiri. Baik, terima kasih kepada Kak Herman atas pandangan Kak Herman mengenai hukum dan birokrasi yang berlaku. Bahwa nyatanya di mana seharusnya hukum menjadi payung pelindung bagi korban-korban kekerasan seksual dan pelanggaran HAM, namun realita yang terjadi justru malah sebaliknya, di mana hukum tumpul ke atas namun runcing ke bawah.
Baik, tadi kita sudah banyak mendengarkan penjelasan dari Kak Hema sendiri mengenai hukum dan birokrasi yang berlaku di Indonesia, bagaimana studi case yang telah saya sampaikan tadi juga. Dan sekarang nih Kak, kita ingin mengajak Kak Hema untuk membahas mengenai langkah-langkah konkret yang tentunya dapat mengakhiri pelanggaran HAM terhadap perempuan. Menurut Kak Hema secara pribadi nih, aspek-aspek apa saja yang masih perlu untuk dibenahi dalam memastikan bahwa pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi perempuan ini dapat terlaksana dengan baik? Apakah diperlukan sistem atau mekanisme yang harus diperkuat agar perlindungan terhadap perempuan ini dapat benar-benar dijalankan tanpa celah? Sebenarnya menurut saya sistem dan mekanisme itu sudah ada. Cuman yang sangat lacking kalau di Indonesia adalah memang mentalitas dan juga kapasitas ya tadi kembali ke manusianya. Nggak cuma penegak hukum, kalau tadi kan karena kita bicara pemerintah makanya saya highlight penegak hukum. Tapi kalau misalnya kita membicarakan mengenai aspek yang kemudian bisa dibenahi dan juga lebih di yang langkah lebih konkret, lebih realistis itu memang kita lebih baik kembali ke level personal dan juga level sekitar kita dulu aja. Level personal ini maksudnya adalah kita ya refleksi diri aja, bagaimana kita sejauh ini itu melihat kesetaraan gender, apakah kita itu kemudian melihat kesetaraan gender sebagai laki-laki dan perempuan sama aja, yang by the way itu salah banget definisinya. Jadi harus teman-teman yang kalau misalnya nyangkanya kekerasan gender itu laki-laki sama dengan perempuan, baca lagi maksudnya kekerasan gender itu apa. Tapi saya nggak akan bahas lebih jauh soal ini karena mungkin di lain kesempatan aja. Atau misalnya bagaimana teman-teman itu melihat mengenai perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia. Apakah teman-teman itu kayak yaudah siders aja, kayak yaudah ngeliat doang sideline di secara sideline aja, ataukah teman-teman ikut berpartisipasi aktif, misalnya seenggaknya sharing di media sosial tentang opini kalian mungkin, atau tentang kita itu sama-sama memperingati 16 HKTP mungkin dan sebagainya. Hal-hal sekecil itu tuh biasanya memang yang menciptakan yang namanya ripple atau domino effect. Jadi efek domino di mana kemudian satu hal yang kecil itu bisa berdampak ke hal-hal kecil lainnya, tapi kalau semua hal kecil dikumpul itu kan nanti jadi besar. Yaitu kayak misalnya kayak bagaimana kita semua itu aware terhadap genosida di Gaza. Itu kan karena kemudian hampir setiap hari pasti ada aja orang yang kemudian masyarakat itu secara online kan. Makanya kita semua tetap ingat bahwa sekarang itu ada genosida Gaza. Dan makanya setiap hari ada aja pemberitaannya. Jadi ini sesuatu yang seringkali saya bicarakan di forum-forum gini, bahwa yang paling penting terhadap suatu kontribusi paling penting yang bisa diberikan individu dalam level paling simpel adalah membuat suatu agenda itu hidup, makes the agenda alive. Jadi kemudian agenda itu tuh tetap berlanjut, tetap diperbincangkan, tetap ada di masyarakat, sehingga mungkin suatu saat tiba-tiba itu meledak lagi, mungkin suatu saat tiba-tiba itu dipolitisasi jadi kebijakan dan sebagainya, who knows. Tapi hal-hal itu hanya bisa terjadi kalau misalnya agenda itu tetap ada di kita. Dan memang bagaimana agenda itu tetap bisa ada, itu kembali ke personal. Jadi refleksi diri aja, dan refleksi diri bagaimana kita memahami hal-hal di sekitar kita, dan bagaimana kita itu bisa berkontribusi sekecil mungkin terhadap hal-hal yang kemudian ada gitu loh. Jadi ya udah simple nge-share di sosial media itu sangat akan berkontribusi kok. It keeps the agenda alive. Itu membuat agendanya tetap hidup. Kalau misalnya kita membicarakan di level konkret secara personal, misalnya di secara organisasi, ya misalnya kemudian hal yang kita lakukan misalnya kayak podcast macam ini itu juga kemudian berkontribusi terhadap bagaimana kita itu membuat orang-orang percaya bahwa kita itu masih peduli terhadap adanya 16 HKTP, kita masih selebrasi, dan ketika orang-orang masih selebrasi, berarti simbolisasi 16 HKTP itu remains relevant, itu masih relevan sebagai simbolisasi perjuangan dan perlawanan terhadap kekerasan, gitu. Kalau mungkin beberapa orang menilai ya kayak ayo udah simbolisasi doang, apa sih kemudian efeknya gitu loh. Masalahnya adalah simbolisasi itu seringkali menjadi kemudian cornerstone atau landasan dari pergerakan, karena kebanyakan kemudian misalnya
misalnya ya udah kita kalau misalnya itu contoh paling simpel ya kita ambil kayak kemerdekaan sih. Kemerdekaan Indonesia itu kan awalnya dari simbolisasi, misalnya simbolisasi Sumpah Pemuda, simbolisasi apa dan gitu, yang kemudian ternyata domino efeknya jadi sampai merdeka seperti itu, sehingga itu kemudian bisa menjadi hal-hal yang kita pertimbangkan sebagai langkah konkret yang kita semua itu bisa lakukan. Baik, tadi kita sudah mendengar mengenai langkah-langkah untuk mengakhiri pelanggaran HAM terhadap perempuan. Selain itu, dalam upaya mewujudkan perubahan ini, tentu saja diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak. Bagaimana caranya masyarakat maupun pemerintah dapat berperan aktif untuk memberikan dukungan konkret kepada korban? Bisakah Hema jelaskan lebih lanjut apa saja bentuk dukungan tersebut? Kalau bentuk dukungan terhadap penyintas atau korban ini adalah yang pertama tentu saja kita menghargai bahwa mereka itu adalah menghargai dan memvalidasi bahwa mereka itu penyintas. Yang berarti kita itu enggak judgmental, kita itu enggak menyatakan sentimen-sentimen negatif dan memastikan bahwa mereka itu memiliki hak untuk kemudian merasa aman. Ini untuk masyarakat maupun pemerintah. Yang berarti masyarakat bisa menerapkannya dengan kemudian ya kita bagaimana kita memperlakukan seseorang baik secara langsung maupun di media sosial, ya jangan stigmatisasi, jangan melempar sentimen kebencian dan sebagainya, sentimen negatif juga tentunya. Kalau pemerintah ya berarti saya rasa kalau sistem dan hukumnya itu sudah ada mengenai bagaimana penyintas itu perlu dilindungi, lebih memperlihatkan secara aksinya aja bahwa mereka itu sangat melindungi dan sangat menghormati penyintas. Yang simbol aksi ini bisa dilihat dari misalnya selain penegak hukum yang lebih menghormati penyintas, atau misalnya mungkin pejabat yang mereka tahu tentang secara spesifik mengenai kekerasan seksual harusnya kita sebagai masyarakat Indonesia berkolaborasi bersama untuk tidak membudayakan victim blaming atau sebagainya. Saya rasa hal-hal seperti itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi hal yang bisa membuat kita memberikan rasa aman kepada penyintas. Dan yang terakhir saya rasa adalah mengenai bagaimana kita merespek atau menghormati aja pilihan penyintas apapun yang mereka pilih, baik mau kita itu teman mereka maupun kita orang asing terhadap penyintasnya, hargain aja langkah apapun yang kemudian mau ditempuh oleh penyintas, apakah mau ke langkah hukum atau mau ditunda dulu dan sebagainya. Kita mengikuti pace atau timeline mereka, alur waktu mereka. Terima kasih kepada Kak Hema atas wawasan dan pengalaman yang telah Kakak berikan kepada kami pada malam hari ini. Sebagai bentuk dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kami ingin mendengar closing statement dari Kak Hema, khususnya bagi mereka yang mungkin sedang berjuang mencari keadilan. Oke, teman-teman, kita semua memang tidak selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Ada banyak hal dan ada banyak kondisi di mana kita kemudian dijatuhkan. Ada banyak situasi di mana kemudian kita dibuat tidak berdaya, kita merasa tidak punya kekuatan sama sekali. Tapi keberadaan 16 HAKVP dan keberadaan pejuang-pejuang hak perempuan ataupun hak asasi manusia lainnya itu membuktikan bahwa kalian itu nggak akan pernah sendirian, bahwa masih ada banyak hal dan masih ada banyak orang yang kemudian ingin dan akan peduli terhadap kalian dan ingin membuat kita semua itu tetap relevan dalam dinamika masyarakat yang penuh akan gejolak dan juga permasalahan ini. Walaupun kita semua memiliki banyak sekali problem, bukan berarti kalian itu tidak signifikan. Bukan berarti kemudian kalian itu pantas untuk dikuburkan. Kalian itu masih relevan dan kalian adalah pribadi-pribadi ataupun kelompok-kelompok yang patut untuk kita hargai dan kita lindungi bersama. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Hema Kusuma Dewi atas
atas diskusi yang begitu berharga pada hari ini. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana closing statement yang begitu berharga. Kami berharap apa yang telah disampaikan oleh Kak Emalia Kussumadewi dapat menjadi wawasan baru dan inspirasi bagi kita semuanya dalam memahami betapa pentingnya perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan, terutama dalam momen peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Penting bagi kita untuk terus mengupayakan ruang aman bagi perempuan, menghapus stigma negatif yang selama ini membelenggu kebebasan perempuan. Untuk teman-teman yang sedang mendengarkan, semoga berbincang kali ini memberikan insight-insight positif dan menambah wawasan yang bermanfaat. Dan sebagai pengingat bahwa kita tidak pernah sendiri dalam perjuangan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk para pendengar yang setia mendengarkan episode pada kali ini. Jangan lupa untuk tetap menonton dan mendengarkan episode selanjutnya di podcast Dialog Puan. Tetap jaga kesehatan dan tetap bersuara. Dan mari kita terus bergerak bersama untuk mencapai perubahan. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.